arti turunannya yaitu integral 27 X pangkat 7 dx ditambah integral 3X pangkat 5 dx dikurang integral 45 X pangkat 3 ditambah integral akar 2X. Jadi kita menggunakan rumus integral X pangkat R dx sama dengan 1 per R tambah 1 X pangkat R tambah 1 ditambah C. Jadi 27 per 8 X pangkat 8 ditambah 3 per 6 X pangkat 6 dikurang 45 per 4 X pangkat 4 ditambah akar 2 per 2 X pangkat 2 ditambah C. 27 per 8 X pangkat 8 itu didapat dari 27 per 8, 7 ditambah 1 kan 8, kali X 7 tambah 1, 8. Jadi 27 per 8 X pangkat 8. Integral 3X pangkat 5 itu menjadi 3 per 6. 6 dapat dari 5 ditambah 1 dikali X pangkat 6. Yaitu X pangkat 5 tambah 1. Dikurang integral 45 X pangkat 3 itu menjadi 45 per 3 ditambah 1 X pangkat 3 ditambah 1 itu 4. Integral akar 2 akar 2X yaitu akar 2 per X itu kan pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2 per X pangkat 2 ditambah C. Jadi ada yang ketinggalan nggak ini penulisannya? dx 1 d45 X pangkat 3 dx tuh ya, jangan lupa dx tuh belakangnya kan. Ya, Denisa? iya Bu, yang integral 45 X pangkat 3 ditambah itu tuh sama integral X pangkat 2 tuh ketinggalan X-nya. Ya akar 2x dx ya, tapi kalau caranya udah benar tuh. Ini akar 2x dx juga ketinggalan tuh ya. Iya Bu. 1/2x kuadrat akar 2. Iya betul, udah betul, cuma perbaiki itu saja. Silahkan lanjut, siapa tadi? Stop screen, Denisa. 17, satu lagi. Nisa boleh coba Bu. Lydia Rosa, Bu. Coba Lydia Bu. Rosa, Bu. Lydia Rosa ya, silahkan Lydia. Bentar ya, Bu. Lydia Rosa. Habis itu apalagi tuh materinya? Siapa yang tahu lagi yang bisa menyebutkan teorema aturan pangkat atau apa lagi? Siapa yang masih ingat? Setelah teorema aturan pangkat apa lagi, mahasiswa? Teorema integral tak tentu. Teorema integral tak tentu. Yang 3 tuh ya? Apa aja tuh? Apa aja? Coba disebut, direview. Integral Kfx dx sama dengan K integral fx dx. Yang kedua, integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Ketiga, integral fx kurang gx sama dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Oh iya, aturannya ya. Kalau ada konstanta yang bisa dibawa keluar gitu ya. Kalau integralnya dijumlah itu bisa dipenggal-penggal. Kalau dikurang itu bisa dipenggal latihannya. Oh, sudah masuk semua latihannya ya. Di yang antiderivatif itu ya. Kan ada tambah, ada kurang, udah semua ya. Tidak perlu latihan lagi tuh. Ada nggak? Oh iya betul. Sudah tidak ada latihan. Yang introduction. Yang apa kok Ibu nggak ada ngasih latihan ya? Yang Riemann ada nggak? Riemann ada nggak kemarin Ibu kasih latihannya? Ada Bu. Ada? Nomor berapa?
sih? Nomor berapa Rimen tuh? Coba dibuka lagi e-learningnya nomor berapa Rimen? Perasaan Ibu cuma ngasih anti derivatif 3.8. 3.9 tuh diferensial. Ada Ibu ngasih Rimen? Ada kan ya? Ini nggak lengkap. Nomor berapa tadi yang jawab ada tuh? Latihan 4.2, Bu. Latihan 4. Oh, ada lagi ke bawahnya. Masya Allah. Terbentar. Ditulisin dulu. 4.2. Oh ya, dari men. Nah, nomor 3 lah. Ya. Oh, tunggu. Nanti aja berurut aja ya. Berurut saja. Ya, silahkan dulu 17 dulu. Habis ini Rimen 1. Oke, Bu. Silakan. Bunyi apa tuh? Tujuh belas. Bergema ya? Itu karena pakai 2, Bu. Oh iya, matilah 1. Oh, alasan pakai 2 tuh gimana tuh? Kalau lift 1 yang di HP bisa nggak? Rasa bisanya di HP ya, Bu. Berarti lift yang di laptop. Oke, Bu. Fx sama dengan 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 4 per x pangkat 3. Integral 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 4 dikali x pangkat min 3. Sama dengan integral 4x pangkat 6 dikali x pangkat min 3 dx ditambah integral 3x pangkat 4 dikali x pangkat min 3 dx. Integral 4x pangkat 3 dx ditambah integral 3x dx. Selanjutnya, 4 per 3 tambah 1, x 3 tambah 1 ditambah 3 per 1 tambah 1, x 1 tambah 1 ditambah c. Hasilnya 4 per 4, x pangkat 4 ditambah 3 per 2, x pangkat 2 ditambah c. Hasil akhir, x pangkat 4 ditambah 3 per 2, x pangkat 2 ditambah c. Coba ke atas tuh, Rosa. Baris kedua. Itu tinggal lagi dx-nya tuh. Ya, mahasiswa jangan lupa tuh kan diintegralkan tuh mesti ada dx belakangnya kan. Fx Iya. dx kan. Nah, itu harus ada dx di baris kedua. Terus, nah ini kan pengaplikasian yang tadi mahasiswa bilang yang aturan apa tuh namanya? Aturan teorema integral tak tentu. Nah, teorema ya, bukan aturan. Aturan sama teorema sama nggak sih? Teorema integral tak tentu yang 3 tadi itu kan. Kan Iya, 4 itu bisa dibawa ke belakang. Kemudian yang jumlah itu bisa dipisah-pisah menjadi 4x pangkat 6 kali pangkat min 3 dx gitu ya, ditambah. Nah, kan itu sebenarnya aplikasi dari teorema. Bisa dipisah penjumlahan di kiri, penjumlahan di kanan. Makanya Ibu bilang tadi ini sudah merupakan aplikasi dari bagian yang 3 tadi itu. Ya, ini bisa dipisah-pisah begini dan itu dx-nya sering ketinggalan. Ibu lihat tadi yang Denisa juga ya, ada beberapa di bagiannya ketinggalan dx-nya. Oke. Oke, Lydia Rosa ya, udah Ibu tandain Lydia Rosa sudah. Oke, silahkan yang satu lagi lah. Kan udah bahas yang bagian itu udah beres ya, yang bagian untuk awal itu. Kita ada lagi?
Udah beres yang itu? Oh, aturan rantai. Satu lagi. Chain rule. Aturan rantai. Ada nggak Ibu kasih latihan untuk aturan rantai? Yang terakhir tuh, GX, Ibu udah buka ini. GX pangkat R, G aksen X, DX itu. Yang dimisalkan, misalnya tadi kemarin tuh ya, boleh dimisalkan, boleh langsung ditebak gitu ya. Kalau Ibu suka nebak-nebak langsung tuh, tapi lebih baik pakai aturan. Ya, U-nya X pangkat 4. Yang kemarin tuh, tambah 3X. Kemudian DU-nya yang mana yang jadi U, yang mana yang jadi DU gitu ya. Ah, itu ada latihan Ibu kasih, yang aturan rantai. Kita coba sekali aturan rantai. Adakah? Sepertinya tidak ada. Ada mahasiswa yang ketemu soal aturan rantai di sebanyak itu? Yang di Tidak ada, PPT? Bu. Tidak ada ya? Berarti coba Ibu kasih soal sendiri. Siapa yang mau? Soal aturan rantai. Siapa yang mau coba buka whiteboard di aturan rantai? Ayo cepat. Halaman 213. Nanti kalau nggak bisa dipecahkan bersama tuh. Yang penting maju aja dulu. Satu. Cepat-cepat. Aturan rantai satu orang. Teorema dasar yang pertama. Batas. Pendahuluan dari tempat 29.
Cepat. Ada yang mau mencoba? Saya mau coba, Bu. Silakan di-share dulu apanya? Whiteboard-nya. Ibu cari dulu. Latihan soalnya. Bentar ya. Itu di halaman berapa nih? Buku integral tentu Riemann. Integral kok nggak ada ya? Pendahuluan luas ya. Pendahuluan luas itu poligon. Ini begini. Oke. Terus habis itu Riemann. Habis itu Riemann. Oke, udah ada Ibu latihannya Ibu kasih. Oke. Jumlah Riemann. Bentar ya mahasiswa, Ibu lagi nyari. Kemudian sifat integral ya. Bilangan dasar kalkulus pertama. Kok udah yang kedua ya? Bagian yang mana nih? Bentar. Judul besarnya apa ya? Bentar. Integral itu udah masuk ke... Oh, ini masih ada integral. Oh, ini mah masih pendahuluan ya. Masih 3.8. Oke, sebentar. 3.8 anti turunan yang tadi itu ya, yang kalian sebut dengan aturan berpangkat. Oke. Habis itu apa tadi kata mahasiswa integral tak tentu ya, yang ada 3 buah aturan itu. Oke. Ya, aturan pangkat yang dinetralisir. Oke, silahkan. Siapa tadi itu yang bersuara tadi? Silahkan di share papan share screen-nya. Amelia ya? Iya, Bu. Yang mana soalnya? Ya, Ibu sebutkan. Silahkan dicatat dulu. Silahkan di open dulu whiteboard-nya. Tunggu, ya, Bu. Udah? Bu. Bentuk soalnya adalah integral dari sin pangkat 10x. Sin pangkat 10x gitu ya. Kemudian cos x dx. Sin pangkat 10x Whiteboard-nya ditambah. belum kelihatan tuh. Oh, langsung di kamera, Bu? Di whiteboard. Apa papan, apa sih itu namanya? Boleh PPT yang putih gitu. Apa yang biasanya mahasiswa share untuk membuat tulisan baru kalau di Zoom. Kalau Ibu sering PPT juga boleh. PPT yang polos. Boleh. Atau whiteboard juga ada tuh pilihannya pada saat share screen tuh. Boleh terserah aja. Screen juga boleh. Yang kayak begini tuh Ibu biasanya. Nih lihat ya. Salah. Tuh. Di mana tuh whiteboard? Nih. Nah tuh. Kan bisa dicoret-coret nih. Tuh. Boleh. Tunggu. Kayak gitu juga boleh.
PPT juga boleh, whiteboard juga boleh, asalkan bisa ditulis. Belum jadi host, Bu. Belum jadi host? Ya kan Ibu sudah. Udah nih, allow participant all to share screen. Nah, tuh udah. Tadi kan dua tadi yang share screen udah bisa tuh. Tunggu, Bu. Berarti Ibu ada ketinggalan berarti. Nah, untung direview ulang ya. Memberikan soal-soal tentang aturan rantai. Tidak terambil sama Ibu nih soal yang nomor 27 sampai 36. Aturan rantai. Bisa Amelia? Kalau nggak bisa, coba yang lain. Biar kita nggak kelamaan. Tunggu bentar. Sudah, Bu? Udah. Tapi miringin, dibesarin. Tunggu, Bu. Sudah nampak, Bu? Sudah. Boleh ulang soalnya, Bu? Oke, kita. Integral Simbol integralnya nggak ada, Bu. dipakai apa namanya ini? Pakai pena. Bisa nggak? Tunggu, Bu. Nggak bisa, Bu. Ini pakai Word gitu, Bu. Ketik biasa, Bu. Kalau whiteboard tuh ada lambang pensil gitu, nanti bisa dicoret-coret, bisa dilengkungin, bisa diapain. Bisa nggak? Kalau gini mah susah. Kalau diketikkan integral kan ya. Nggak ada, Bu. Coba yang lain. Coba di start dulu. Oke, Bu. Nah, siapa yang mau coba? Asmelia, coba di stop dulu deh. Silakan. Yang lain. Soalnya sederhana aja nih. Yang bisa nyoret lah. Biar keaktifan itu jalan terus dan masih sama. Oke, siapa? Ayolah, coba lah berani. Udah tinggal di misalkan U-nya apa, kemudian DU-nya apa, kemudian kan UDU yang diturunkan tuh. Sama aja kayak turunan berantai. Ini integral.
Kan strateginya bagaimana memilih apa namanya, memilih mana yang U, memilih mana yang DU. Kan udah ada dicontohin kemarin, Ibu contohkan kan. Satu buah yang apa kemarin tuh Ibu lupa. Yang X pangkat 4 tambah 3X pangkat 30. Nah, kali 4X pangkat 3 tambah 3 DX. Itu kan. Nah, silakan. Amel tadi aja, Bu. Dia di HP itu pilihnya tuh whiteboard, bukan screen. Amel. Kan ada menu di HP itu kan. Pilihnya tuh whiteboard, bukan screen. Kayak yang tadi. Ya, temennya belum bisa. Nanti daripada lama-lama, silakan siapa yang bisa pakai whiteboard. Ayo cepat. Ibu, Isa mau nyoba. Siapa? Ayesa. Oke, silakan Ayesa. Share whiteboard ya. Ayesa, Ibu tunggu, Ibu tanda dulu. Bisa nih, Ayesa. Ayesa acara Novi. Silakan Ayesa tulis integral itu eraser tuh lambangnya kalau Ibu lihat ikonnya. Ah, itu betul. Integral sin pangkat 10 X cos, itu kenapa makin lama makin turun tuh, cos X dx. Nah, silakan. Apa yang kita misalkan? Bu-nya apa?
sin X yang kita misalkan U atau cos X? Bayangin tuh nanti ada yang hilang di situ gitu. Kemudian yang jadi variabelnya tuh tinggal misalnya U pangkat 10 DU gitu. Jadi nanti kita bisa misalkan atau nanti apa gitu. U pangkat 10 DU misalnya berarti kan bisa kita jadikan 1/11 U pangkat 11 gitu kan. Nah, yang mana nih? Nah, ini nih yang triknya sebenarnya yang harus mahasiswa pegang itu adalah memilih U-nya yang mana yang tepat supaya nanti nggak kebentur pas menurunkan. Yang mana kira-kira ya, Sa? Oh, benar tuh. U-nya betul. Terus turunan dari sin apa? Saya lupa turunan dari sin X apa gitu. Turunan dari sin X apa? Itu masih unmute, Ayesa. Cos X kan, Bu? Cos X apa? Cos X dx kan? Nah, tuh udah bisa dikembalikan ke atas tuh. Ganti integral. Nggak usah dx-nya. Tinggal diganti ke atas bentuk integral tuh. Integral, coba bikin. Integral. Nah, sin kan udah dimisalkan U, sin X berarti jadi U pangkat 10. Nah, benar. Cos X dx apa? Nah, tuh. Cos X dx kan du. Nah, itu kan udah bisa diintegralkan bentuk U pangkat 10 du itu tuh. Jadi apa? Itu kalau mahasiswa udah terbiasa, nggak perlu nulis 1/10 tambah 1 gitu tuh nggak perlu. Jadi langsung aja. Tapi kalau memang pengen masih ditulis ya nggak apa-apa. Nah ya boleh. Seperti biasa kan udah langsung kita ya 1/11 gitu kan? U pangkat 11 gitu ya. Tambah C, betul. Kembalikan lagi U-nya. Iya betul. Begitu. Ya, jadi strategi memilih si U-nya tuh apa? Sehingga kan dia tuh dalam bentuk perkalian kan, dalam bentuk perkalian dengan variabel yang berbeda, ada si sin, ada si cos. Nah, kalau kalian salah pilih strategi, misalnya cos yang dimisalkan dengan U misalnya kan, itu berarti du-nya apa tuh? Min sin dx. Nah, min sin dx berarti ini yang mana nanti ini? Kemana kalau min sin dx? Kan nggak bisa. Min sin dx kalian bawa ke ganti, oke lah kasih min di depannya Bu. Kan bisa diganti yang, ini pangkat 10 loh. Nah, diapakan kan nggak bisa. Pilih, cobalah stop screen dulu Ayesa. Kita coba satu lagi kalau masih ragu-ragu dalam memilih U dan DU. Silakan. Siapa yang mau coba satu lagi? Soalnya juga sederhana.
untuk aturan apa ini? Aturan rantai ya. Tapi kalau di bukunya tuh nggak disebut, Bu Dina sebutnya aturan rantai ya. Kalau di buku tuh aturan pangkat yang digeneralisir. Itu namanya. Tapi benar sih aturan rantai. Nggak salah juga kalau itu disebut dengan aturan rantai. Ayo cepat. Satu lagi. Silakan. Ini sederhana tuh. Coba kita permantap lagi tuh. Satu soal lagi cukup. Suci mau nyoba, Bu? Ayo silakan Suci. Terwetbur. Sudah kelihatan, Bu? Oh ya sudah. Sebentar ya. Sebentar ya. Ibu ada sebentar. Iya, Bu. Sebentar. Sebentar ya Suci. Ibu.
Sebentar, Suci. Oke. Apa tadi ini Ibu mau ngapain? Kalau udah keluar. Distract itu langsung buyar. Oke, silahkan. Suci tulis. Ya. Nah. Integral. Ya, silakan Suci. 5x kuadrat tambah 1 ya, dikurung itu Suci. Dikurung. Oke. Akar lima x pangkat 3 tambah 3x kurang 2 dx. dx. Udah. Silahkan Suci pilih mana yang mau jadi U-nya. Kita ada berapa sih sebenarnya ini mahasiswa? Kayaknya banyak ya, 40 kok yang di Zoom ini sudah mulai berkurang, 34. Kayaknya karena Ibu kemarin banyak kegiatannya. Nanti Ibu ambil absen deh di akhir. Sudah tadi ya.
U-nya misalkan 5x pangkat 3 tambah kuadratnya. Iya, betul. Seper 15 ya. Kok seper 5? Enggak 3 dah. Enggak sepertiga, Suci. Sepertiga apa seperlima? Oh iya, Bu. Maaf. Kan 3 tuh kan keluarnya kan 5 kali 3 kali 5. Sudah, Ibu. Udah. Oke, kita coba lihat yang dimisalkan Suci. Tuh udah bener tuh. Bu juga pas ngeliat soal tuh langsung kebayang, oh pasti ini U-nya. Jadi hilang nanti 5x kuadrat tambah 1 dx-nya tuh jadi DU ya. Iya, Bu. Cuma yang jadi masalah tuh kan yang ada di luar tuh 5x kuadrat tambah 1 ya. Nah, kalau Iya, ini diturunkan kan bakal jadi 15x kuadrat tambah 3. Nah, berarti keluar sepertiga supaya nanti dia sama bentuknya dengan yang 5x kuadrat tambah 1. Betul. Sepertiga DU jadinya. Udah langsung ke sepertiga dari UDU. Tunggu. Wait. Ini kenapa bisa jadi U pangkat, oh ya dia dalam tanda akar, betul. Nah, betul. Berarti itu menjadi U pangkat setengah ya, atau akar UDU. DU-nya itu dapat karena Suci mengganti Suci mengganti 5x kuadrat tambah 1 itu dengan dx itu dengan sepertiga DU. U-nya dimasukkan menjadi U pangkat setengah, betul.
1/3/2 U pangkat 3/2 tambah C. Udah balikin lagi ke, dikali dulu 1/3 di luar ya. 1/3 bagi 3/2. Itu enggak terbalik, Suci? Oh iya Bu, ada yang 1/3. dua per tiga. Betul kan ya? Atau Iya Bu. benar 3/2? 2/3. Enggak. 2/3 Bu. Iya. 2/6. 1/3. Iya. Iya betul. Satu lagi lah. Satu orang lagi. Ibu masih penasaran dengan Ibu lah yang tunjuk lagi ya. Supaya nanti mahasiswa secara keseluruhan. Sudah boleh di stop screen, Suci. Ibu sudah tandai. Baik Bu. Ibu mau melihat orang-orang yang bersembunyi di layar ini. Di layar yang tidak menghidupkan kamera. Di tas ini siapa nih? M. Arsad Al-Faruqi. Iya, Bu. Ya, silahkan share whiteboard. Oh, ini lagi Zoom-nya nggak di itu, Bu. Tadi apa gimana? M. Arsad? Nggak di laptop, Bu. Di HP saya nggak bisa, Bu. Di HP bisa nggak teman-teman? Semua bisa kan? Ada ibu yang dengar pas share whiteboard bisa di HP. Bicara kesulitan mungkin. Oke, Ahmad Refli. Ada Ahmad Refli. Ada orangnya nih di belakang layarnya. Ibu tandain absen ya. Ibu belajar dari ketika magang dengan Pak Prof dan Ibu juga nggak menyangka tuh mahasiswa ternyata pas nggak ada di ternyata nggak ada di belakangnya itu menyimak. Ibu udah main percaya aja sama mahasiswa, pas dipanggil ternyata benar nggak ada orangnya. Ahmad Refli, adakah di situ? Are you with me? Ahmad Refli, nggak ada ya. Oke, panggil lagi. Kurnia Delvi. Ada Kurnia Delvi. Oke, ada ya. Silahkan share. Whiteboard Kurnia. Yang tidak muncul di video itu Ibu minta mengajukan soal ketahuan siapa yang tidak ada di ya. Silakan share whiteboard Kurnia. Whiteboardnya di mananya? Pakai HP, pakai laptop, Pakai HP, Bu. pakai HP itu Ibu kurang tahu. Kalau pakai laptop, pas share tuh ada whiteboard kelihatan langsung.
Udah? Kurnia, sebutkan soalnya. 3Y integral ya. Integral mana nih Kurnia tadi nih? Udah hilang apa masih ada di sini? Ada. Silakan Kurnia. Integral. Dah integral astagfirullah. 3Y 3Y sebesar itu. Per bagi akar 2Y kuadrat tambah 5 akar 2Y kuadrat tambah 5. Akarnya itu panjang sampai ke 5. Baginya juga sampai ke 5. Akar 2Y kuadrat tambah 5. Oke, DY. Silakan yang lain juga mencoba coret-coret di bukunya, mencari apa yang dikerjakan temannya. Kali ini memang Ibu lupa tuh. Mahasiswa tidak memberitahu juga ya ke Ibu kalau Ibu lupa untuk soal-soal yang simbol nih ya. Berarti integral diferensial udah. Apa tadi yang mahasiswa bilang aturan perpangkat ya, integral aturan perpangkatan sudah. 3 teorema itu sudah. Aturan rantai sudah. Berarti itu udah beres yang bagian yang
pertama ya. Sudah beres review bagian yang pertama dengan soal-soal. Berarti Riemann yang belum ada soal juga kan. Nah, satu buah setelah ini Riemann ya. Soal Riemann Ibu gak lupakan ya. Tadi kata mahasiswa ada nomor 3. Oke. Berarti Ibu review poligon dan diferensial. Silakan Devi. Silahkan, apa yang dirisaukan? Aku sakit kepala. Kulitnya. Ini gimana nih Kurnia Delvi? Dipisah dulu gini, gitu. Iya. Kok begitu ya?
Ini apa yang dimisalkan? Ikutnya. Ini enggak dimisalkan. Mau langsung gitu. Ini kalau ini kan di bawah tadi ya, per kalau tidak salah Ibu ya. Kalau mau dinaikkan itu pangkat berapa tuh? Pangkat -1. Oh, mau gitu. Kenapa nggak pangkat apa aja? Pangkat -1/2. Tapi hilang si akarnya. DY-nya ketinggalan juga tuh nulisnya. Ketinggalan, tapi nggak ada apanya. Nggak ada tempat untuk nulisnya. Nggak ada tempat untuk nulisnya. Kecilin lagi tuh tulisannya. Masih ragu ya Delphi sepertinya ya. Coba di stop screen dulu biar kita nggak lama-lama. Siapa yang bisa? Mutia mau coba, Bu? Mutia udah tadi? Belum? Belum, Bu. Nah ya silakan lah Mutia. Yang kecil aja tulisannya ya. Kalau di share yang udah ditulis aja boleh, Bu? Nah ya boleh. Sebentar, Bu. Biar lebih cepat ya. Iya, Bu. Coba di stop screen dulu. Delphi kayaknya Delphi masih agak ragu-ragu itu misalkan ya coba di stop dulu skripnya silakan dia. Misalkannya yang mana tuh yang di dalam tanda akar itu kan kok migran ya mana Mutia tadi silakan Mutia. Sebentar, Bu.
Udah, Bu. Udah kelihatan, Bu. Udah gitu seperti itu aja, udah kelihatan. Ya, diterangkan. Oke, Bu. Integral 3Y per akar 2Y kuadrat tambah 5DY. Kita misalkan 2Y kuadrat tambah 5-nya U. DU-nya jadi 4Y. 4Y DY. DY sama dengan DU per 4Y. Lanjut ke, jadi integral 3Y akar 2Y kuadrat tambah 5 kita ganti menjadi U pangkat setengah. DY kita ganti menjadi DU per 4Y. 3Y sama 4Y bisa dicoret Y-nya, 3/4 dikeluarkan keluar. 3/4 integral 1 per U pangkat setengah DU. 3/4 integral U pangkat 1 per U pangkat setengah dinaikkan ke atas menjadi U pangkat min setengah DU. 3/4 dikali U pangkat setengah per setengah. 3/4 dikali 2/1 U pangkat setengah. 3/2 U pangkat setengah. Jadi 3/2 U-nya kita ganti 2Y kuadrat tambah 5. 3/2 dikali akar 2Y kuadrat ditambah 5. Tambah C. Oke, tambah C-nya, Bu. Begini juga bisa, tapi kalau ya bisa sih. Sebenarnya kalau mahasiswa mau menjadikan apa namanya U-nya itu 2Y kuadrat tambah 5, berarti nanti DU-nya kan menjadi 4Y DY, itu betul tuh 4Y DY. Nah kan DY-nya mau diganti sama, ya betul, DY-nya mau diganti berarti dengan DU per 4Y, betul ya. Kemudian yang itu diganti 2Y kuadrat tambah 5 diganti sama U, berarti U pangkat setengah di bawahnya, di atasnya 3Y, ini DU per 4Y, betul, Y-nya diganti jadi DU. Y habis 3/4 keluar gitu ya. Iya, Bu. Sebenarnya kalau mahasiswa bisa langsung membayangkan tuh ya, 2Y kuadrat berarti turunannya 4Y. Nah, gimana tuh? Berarti 1/4 keluar gitu kan. 1/4 keluar, tarik ke depan tuh. 1/4 kalau tidak pakai pemisalan ya, ini logika berpikirnya ya. 1/4 tarik keluar. Ya kan? Dalam tanda akar itu pasti 2Y kuadrat tambah 5DY gitu ya. Itu akan hilang yang di depannya. Tapi susah sih, ya udah. Misalkan enggak susah sebenarnya kalau dilogikain aja. Jadi kalau mahasiswa pakai UDU terus kebiasaan UDU, kalau cepat-cepat bisa jadi cepat. Tapi kalau bisa nebak langsung tuh bawa ke depan, 3Y-nya pasti hilang ya, 3Y-nya pasti hilang karena turunannya sudah 4Y gitu ya. Tapi kan dia 1. Nah, berarti harus dikali 1/4 nih. Nah, berarti 3/4 ke depan. 3/4 ke depan gitu ya. Pasti punya pangkat setengah kan, pasti nanti hasilnya tuh 2Y kuadrat tambah 5 2/3 pangkat 3/2. Nah, jadi setengahnya harus dibawa ke depan lagi tuh. Nah, gitu sebenarnya pola berpikirnya. Kalau misalkan DU. Ya, udah benar. Siapa nih barusan nih? Mutia Farina, Bu. Mutia Farina. Iya, Bu. Iya, Farina. Oke, mahasiswa Ibu lagi yang apa? Yang masih satu lagi tuh. Rimen. Ayo cepat Rimen. Silakan di close Mutia Farina. Rimen kan bisa disajikan yang sudah dibuat aja ya, karena kan udah Ibu kasih kalau tidak salah. Tadi kata mahasiswa juga terdengar. Rimen nomor 3. Boleh tuh pilih nomor yang mana aja. 3, dia mana tuh? Soalnya 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Silahkan, boleh bebas. Siapa yang mau coba? Nita coba nomor 3, Bu. Silahkan Nita.
Kita pilih satu aja ya. Kok bisa gitu? Yang tampil di layarnya. Nah, ya, silahkan. Direbahin, dibesarin rebah. Landscape. Landscape. Udah kelihatan, Bu. Udah, tapi terbalik. Bisa landscape-nya agak pusing ya Bu ngeliatnya. Bisa landscape. Oh, itu terbalik. Ke atas lagi. HP-nya di landscape, Nita. Iya, tapi nggak mau muter dianya. Berarti dari aplikasinya itu. Oh, bentar ya, Bu. Udah kelihatan, Bu. Udah jelas. Udah. Fx sama dengan X dikurang 1 partisinya yaitu 3 lebih kecil dari 3,75, lebih kecil dari 4,25, lebih kecil dari 5,5, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 7. Nah, kemudian titik sampelnya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 4,75, X4 sama dengan 6, X5 sama dengan 6,5. RP sama dengan sigma I 1 sampai 5 F kali F XI delta XI. RP sama dengan Fx1 delta X1 tambah Fx2 delta X2 tambah Fx3 delta X3 tambah Fx4 delta X4 tambah Fx5 delta X5. F-nya tadi 3 yang pertama kali 3,75 dikurang 3, delta X1-nya 3,75 kurang 3, tambah F4 dikali 4,75 dikurang 3,75, tambah F4,25, maaf salah itu Bu, dikali 5,5 dikurang 4, F kali 4,75 di F4,75 dikali 5,5 dikurang 4,25 tambah F6 kali 6,5,5 tambah F6,5 dikali 7 kurang 6. Jadi F-nya kita masukkan ke fungsi F3 berarti 3 dikurang 1, 2 dikali 0,75 tambah
F4-nya 3 dikali 0,5 tambah F4,75-nya 3,75 dikali 1,25 tambah F6-nya 5 dikali 0,5 tambah F6,5 berarti 5,5 dikali 1. Hasilnya 15,6875. Ya, kan begitu aja, jangan di stop screen dulu. Apa namanya kemarin itu kalau di Riemann itu kan selang-selangnya itu ya delta XI disigmakan kemudian dikali dengan FXI-nya ya. FXI-nya berarti F3 ya. XI berarti 3 tuh F3. Dan selangnya ada berapa nih? 1, 3 awalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti 3,75 kurang 3. Habis itu 4,25 kurang 3,75 ya 5,5 kurang 4,25 ya. Dan deltanya itu 6 kurang 5,5 iya 7 kurang 6 ya betul. FSI ya berarti jalan ya. Jalan I-nya jalan 1 berarti mulai dari F3 F4 betul F4,25 F6,5 X bar itu apa kemarin? Rata-rata kan ya? Apa kemarin? Bapak Ibu FXI-nya itu barnya itu Sampel, Bu. Titik sampel. titik sampelnya ya? Iya, Ada Bu. di soal ya? Ada, Bu. Ada ya? X1 ada di soal, X2 ada, X4 ada. Oh ya nggak dicari lagi. Ini kira rata-rata antar selang nggak ya? Bukan 3,75 tambah 3 bagi 2 ya? Tapi udah dikasih di soal sampelnya. Sebenarnya bisa aja sih ngambil sampelnya tuh di antara itu kan boleh. Tapi karena sudah ditentukan di soalnya, X bar 1-nya berapa, X bar 2-nya berapa, X 3-nya berapa, X 4-nya berapa, X 5-nya berapa. Jadi kita nggak perlu mencari yang di apa itu. Tapi benar nggak? Bisa diambil dari selang itu dibagi 2. 6,5 bisa nggak? 6 tambah 7 bagi 2. Itu X5 tuh. Titik di antara selang itu. Bisa ya? 6,5 ya? Pas nggak? 5,5 tambah 6 berarti 11,5 bagi boleh sih diambil 6 juga boleh. Ini karena udah ditentukan berarti nggak masalah. Tapi kalau yang nggak ditentukan kita boleh ngambil titik-titik di dalam itu dengan membagi 2 bisa jadi, mengambil ujungnya bisa jadi atau apa gitu ya. Nah, sederhana sebenarnya ya. Tinggal cari deltanya, mengurangkan dengan yang di depan-depannya gitu ya. Kemudian tinggal mengalihkan dengan itu, masukkan ke fungsi kan. F3 masukkan ke fungsi ke 3 kurang 1, kemudian 4 kurang 1, 4,75 kurang 1 gitu ya. 4,75 1, enggak 3,75 jadinya tuh. Coba. Kok Ibu ada yang merasanya lihatnya agak aneh. F3-nya kok oh di bawah baris terakhir itu ya yang udah jadi ya. 2 itu ya. 2, 3, 3,75, 6 kurang 1, 5, 5,5. Ya udah benar. Betul. Siapa ini tadi? Udah Ibu tandain tadi ya? Siapa tadi? Nita, Bu. Nita Kosimah. Oh, belum. Nita Kosimah BR Ginting. Sudah ya, mahasiswa untuk review yang kemarin. Sekarang Ibu masuk ke persamaan diferensial ya. Itu ada di mana persamaan diferensial? Kalkulus pertemuan ke-9 ya. Persamaan diferensial, nanti habis ini pendekatan daerah jumlah Poinsot.
Bu rasa persamaan diferensial ini lebih ke kasus kalau nggak salah Ibu tuh. Kasusnya dimodelkan gitu. Ini udah kelihatan nih sama mahasiswa? Sudah? Belum, Bu. Udah, Bu. Masih loading? Udah, Bu. Oke, sudah. Nah, ini tujuannya mahasiswa mampu menyelesaikan ini masalah yang terkait dengan persamaan diferensial. Nah, ini masalah. Berarti kalau persamaan diferensial ini kalau tadi kan lebih ke bentuk angka-angka ya. Kalau ini lebih ke memodelkan dulu baru cari solusinya gitu. Kalau nggak tahu modelnya nggak bisa cari solusinya. Butuh ilmu lain juga kadang-kadang Ibu pernah ketemu soal yang ada memanfaatkan gaya gravitasi, ada yang gaya di fisika itu ya, Fm kali A kadang-kadang kecepatan sesaat, kadang-kadang bola apa namanya tuh bola bergerak. Pokoknya tuh mahasiswa harus paham juga dengan beberapa disiplin ilmu dasar gitu ya. Kayak fisika misalnya gitu, tapi yang dasar-dasar. Tapi kadang-kadang kalau memang mau terjun ke matematika murninya, itu berarti memang harus menguasai macam-macam disiplin ilmu gitu supaya. Nah, ini nih. Ini disiplin ilmu apa nih? Tentukan persamaan XY dari kurva yang melalui ini persamaan XY dari kurva yang melalui titik min 1,22 dengan gradien pada setiap titik di kurva sama dengan 2 kali koordinat di X pada titik itu. Nah, berarti ini masih dalam matematika ya ilmunya ya. Persamaan garis ini, masih persamaan garis. Apa nih yang terbayang sama mahasiswa dengan yang ini dulu tuh? Kalau mau memodelkan, yang mana yang terbayang sama mahasiswa? Kalau ini solusinya, anggaplah ini tidak diberikan gitu ya. Apa yang terbayang ketika ada kata-kata kurva melalui 2 titik, ada kata-kata gradien. Konsep apa yang mahasiswa ingat ketika masih di SMA? Garis singgung ya, Bu. Garis singgung, persamaan 2 titik, gradien. Apa yang diingat? Konsep apa? Coba sebutkan 5 konsep dasar yang ada di situ. Untuk nge-recall lagi nih pengetahuan SMA-nya tentang persamaan garis singgung. Persamaan garis lurus tentunya ya. Persamaan garis melalui sebuah gradien tertentu apa? Ini guru SMA-nya sudah dilupakan ini ya. Turunan, Bu. Turunan itu kok turunan sih? Ibu menanyakan persamaan garis melalui gradien tertentu apa bentuknya? Persamaannya, Bu, yang kayak Y kurang Y sama dengan M. Nah, itu Itu, mau Bu. melalui 2 titik, melalui 1 titik tuh. Ini persamaan garis melalui gradien tertentu. Ya betul yang tadi temannya sebutkan, tapi itu melalui 1 titik tuh, Y kurang Y1 sama dengan M. Nah, disebutkan pula sama Ibu. Apa persamaan garis melalui gradien tertentu? Misalnya nih, pertanyaan Ibu, buatlah persamaan garis lurus dengan gradien sama dengan setengah. Gimana persamaannya? Ini Ibu, guru SMA-nya perlu udah capek-capek mungkin guru SMA-nya ke depan kelas ya. Mahasiswanya lupa. Apa? Y sama dengan apa? Sama garis melalui gradien tertentu apa? Y sama dengan MX kan? Iya kan? Kalau persamaan garis melalui 1 titik,
diketahui apa? Y kurang Y1 sama dengan kemiring Ibu ya. Nih, X kurang S1. Masih ingat? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Ini kenapa Ibu jadi miring gini nulisnya? Oh, kena tangan Ibu. Y sama dengan MX gitu kan? Ya. Gradien tertentu. Kalau melalui satu titik apa? Y kurang Y1, Ini kan? MX kurang S1. Iya, Bu. Kalau melalui dua titik. Kurang B sama dengan M dalam kurung X kurang A. Itu kan mengganti simbol X1 dengan A dan B aja tuh. Yang melalui dua titik. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Tuh. Sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 terus sama dengan X kurang X1 X1 2 dikurang X1. Nah, ini kan konsep-konsep dasar tuh dalam persamaan garis. Terus gradien itu sama dengan turunannya. Masih ingat? Mencari gradien yang tidak diketahui itu sama dengan turunannya. Kan gitu ya? Ya tidak. Misalnya nih, carilah gradien garis Y sama dengan 2X. Berapa gradiennya? 2. 2. Kan? Turunan dari ini kan, dy dx kan, sama dengan 2. Nah itu, ini konsep-konsep dasar di persamaan garis nih. Mahasiswa enggak boleh lupa, karena ini sudah diajarkan di SMA gitu ya. Jadi kalau, makanya Ibu kadang-kadang suka ngeliat kayak Prof. Fauzan, Ibu Sri gitu ya, marah-marah ketika apa namanya, pada proses pembelajaran micro teaching, pada asesmen, membuat soal, menjawab soal. Karena mahasiswa ketika ditanya yang begini tuh, lupa. Persamaan garis dengan gradien gitu. Hanya diketahui titik misalnya 2,3. Gradiennya 2/3. Buat persamaan garis yang melalui ini. Mahasiswa tidak bisa tuh. Aku juga heran. Itu mahasiswa tuh lupa. Dan begitu-begitu. Sebenarnya pas Ibu tanya apa beberapa konsep dasar di persamaan garis yang mahasiswa ingat apa? Kan buktinya mahasiswa juga tidak tahu dengan gradien M, dengan satu titik yang diketahui, dengan dua titik yang diketahui. Kan begitu dulu ya? Gurunya mengajarkan ya, bahkan diturunkan itu nak dari gambar mungkin ya, dari kemiringannya. Kalau Ibu dulu ngajar di bimbel, pernah beberapa tahun itu di Nurul Fikri, atau di Ganes apa, merek Ibu lagi. Ibu turunkan itu dari gambarnya, kenapa bisa begitu rumusnya, sampai dapat rumusnya begitu dengan gradien tertentu, dengan titik tertentu, terus dikasih lagi contoh-contoh soal yang apa namanya tuh, yang gini tuh, ada lagi kan konsep dasar lainnya kan banyak tuh. Kalau dia sejajar gimana? Ini tegak lurus tuh. Dua garis tegak lurus, ini bentuknya kan? Gradien 1 kali gradien 2 sama dengan min 1 kan? Kalau tegak lurus. Kalau dia sejajar, M1 sama dengan M2. Tuh seingat Ibu tuh. Mahasiswa mungkin udah melupakan gurunya tuh. Ya, nah kalau ini apa yang terbayang nih? Melalui dua titik. Min 1,2 dengan gradien kurva sama dengan 2 kali koordinat X. Apa yang terbayang? Kalau kita pakai integral, berarti yang tadi kata Ibu tuh, M itu adalah turunan kan? dy terhadap X kan? Ya betul? Ya mahasiswa? Ya, ada Bu. Orang nggak sini di sini nih, atau Ibu ngomong-ngomong sendiri aja dari tadi nih? Ada ya? Nah, ini bentuk gradiennya kan ini. Nah, terus diketahui lagi gradiennya itu sama dengan 2 kali koordinat X katanya.
Berarti ini sama dengan ini sama dengan 2 kali X, 2 kali koordinat X kan gitu ya. Nah ini tuh bentuknya tuh. Bisa ditulis sama Bu Dina. Nah kalau begini, berarti kita bisa mencari fungsinya, ya kan? Yang ditanya tuh apa? Tentukan persamaannya kan? Berarti fungsinya kan? Kalau menggunakan persamaan garis bisa aja sih sebenarnya. Ya, kan bisa aja kalian mencari nih melalui 2 titik gradiennya 2x. Kalau masih sudah punya ilmu ini tuh. Nah, ilmu SMA-nya kalau udah ada tuh bisa sebenarnya. Kan? Gitu kan? Nah, dikurang 2 sama dengan 2x kuadrat tambah 2x sama dengan 2x kuadrat. Tapi saja sebenarnya. Tapi kalau menggunakan konsep ke integral ya, apa namanya, bisa dicari dengan menggunakan konsep ini. Cari fungsinya, kata fungsi Y-nya. Bagaimana cara mencari ini nih? Ya, berarti kan bisa dibawa ke bentuk ini nanti tuh. Sama dengan 2x dx kan? Untuk mencari Y gimana? Hah? Itu kan? Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini bagaimana nih mencari integralnya? Udah ada kan? Gimana mencari integralnya? Nih. Silakan mahasiswa mencari integralnya gimana? Apa integralnya ini? Apa? Apa integral dari X kuadrat X kuadrat tambah C. tambah C2 kuadrat tambah C. Nah, itu integralnya. Ya. Udah berarti dalam bentuk fungsi kalau hanya sekedar fungsinya yang ditanya. Tapi ini mah belum selesai. Apa Bu Dina menyelesaikannya ya? Dengan, nanti Bu Dina nyari C-nya pasti ini. Ya, dengan memasukkan batas-batasnya yang tadi itu. Ya. Nah, terus boleh juga, ini apa sih metode 1? Boleh juga dengan metode 2. Metode 2 itu apa? Metode 2-nya lebih dijelasin gitu, Bu. Metode 2 kayak Ibu tadi. Kan udah begini. Oh, ini cuma apa namanya tuh? Menggabung konstantanya. Karena kan sebenarnya ini udah tergabung sebenarnya nih, udah tergabung kalau dia dalam bentuk GX gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk diintegralkan masing-masing, di sini kan juga ada C-nya tuh. Kan ini integral tak tentu juga nih. Berarti ini diintegralkan kiri dan kanan ya. Boleh sih diintegralkan kiri dan kanan. Berarti ini Y kan muncul lagi C1 di sini tuh. Ini mahasiswa tadi 2X ya. Berarti 2/2X kuadrat gitu ya. Ini muncul lagi C2 di sini. Sebenarnya kalau digabung lagi kan ini ke sini C2 kurang C1 ini kan menjadi C juga. Menjadi C juga. Berarti kan ini juga sama sih dengan yang di atas. Kalau di atas dijadikan ke dalam bentuk GX. Kalau yang ini diintegralkan masing-masingnya. Boleh pakai metode mana saja gitu ya. Nah, sekarang tentukan nilai C-nya dengan memasukkan di titik min 1,2. Min 1,2 dapat C-nya berapa nih? X-nya min 1 ya? Oke, X-nya min 1, Y-nya 2. Nanti dapat C-nya ya? Oh iya, itu memang. 2 min 1 kuadrat, C-nya dapat 1. Maka diperoleh persamaan kurva Y sama dengan
X kuadrat tambah 1. Kok beda ya dengan yang Ibu tadi ya? Coba kita pakai persamaan yang di SMA itu. Ibu penasaran mau coba. Nih berapa nih? Y kurang 2. M-nya berapa tadi? 2X kan? 2X. X-nya min 1. Itu kan? Y kurang 2. Berapa nih? 2X. X tambah 1. Itu kan? Y kurang 2. 2X kuadrat tambah 2. Tambah 2X. Lah, Ibu kok ada 2X-nya ya? Y sama dengan 2X kuadrat tambah 2X kuadrat tambah 2X kurang, tambah 2. Kok bisa? Tunggu. Belum. Gradiennya apa tadi? 2 kali X kan? 2 kali koordinat X ya. Ini udah benar ya rumusnya ya? Terusnya sama. Ini titik Y-nya kan? Titik X-nya. Gimana nih salahnya nih? Gue pengen compare sih sebenarnya tadi ya. Kalau ini udah bener kan ya? Tadi apa tadi? Integral M-nya apa tadi? dy dx sama dengan 2x tadi kan ya? Sama dengan 2x dx. Sama dengan 2/2 kan? Pada tambah C. Kan? Terus kita cari C-nya. Berarti ini 2 dikuadratkan. Nah, iya. Gimana ini teman-teman mahasiswa? Kok bisa nggak sama gini? Apa Ibu yang salah melogikakannya? Y kurang Y1 sama dengan M-nya 2 kali koordinat X. M-nya apa tadi? Coba nih, bantu dipikir nih. Udah mikirin. M-nya Pada setiap titik kurva sama dengan 2 kali koordinat X pada titik itu. Kan 2 kali X. 2X berarti kan M-nya. Oh, bukan atuh. Ya betul. M-nya 2X. Ini kan 2 kali koordinat. Ini kan Bu Dina juga sama nih. Mengartikan tuh. M-nya 2X kan betul tuh. M 2X. Cuma dia tadi pakai turunan satu. Kan ini artinya M sama dengan 2X kan? Nggak salah Ibu, ini kan? M sama dengan 2X. Titiknya ini. Cari persamaan garisnya kan betul tuh. Gimana tuh teman-teman? Mahasiswa. Ini bener nggak? Gitu ya? Nggak salah ya, bukan? Nggak kebalikan ya? Betul. Iya, betul. Gimana tuh? Adam, Suci, siapa lagi tuh? Elsa, Lydia Rosa. Coba pecahkan itu. Kenapa bisa tidak sama? Aku juga tidak tahu itu. Ada yang punya argumen?
Ada? Ya, kita lewat dulu kalau tidak ada yang punya argumen, nanti dipikirkan lagi ya. Nanti kalau ada yang ketemu jawabannya kenapa tidak sama bisa diberitahu ibu. Ibu juga mikir, ikutan mikir ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Ini apa lagi nih? Selesaikan persamaan turunan dy dx, x tambah 3x kuadrat per y kuadrat. Tentukan penyelesaiannya dengan y sama dengan 6 dan x sama dengan 0. Oh, ini masih matematik juga nih ya. Berarti ini tinggal diituin aja, berarti disatu-satuin ya, disatukan. Ini kali silang lagi. Ini ke sana, ya ini ke sini. Masih belum ada ilmu lain nih, masih matematika. Ketemu begini kan. Oke. Tinggal diintegralkan sepertiga ya. Ini muncul konstanta. Jangan lupa ini adalah integral tak tentu. Di bagian sini setelah diintegralkan setengah x kuadrat 3/3 x pangkat 3 ya. 1 berarti x pangkat 3. Sini juga muncul c. Cuma c-nya kan digabung. Kita kan nggak tahu c-nya itu berapa gitu kan. Nah, itu kita akan mencari si y-nya. Oke, 3/2 x kuadrat itu dari mana? Oh, dari sini tuh 3-nya. Ini ke sini 3 ya. Kemudian ini kali 3, 3C1. Ini kali 3 juga 3C. Tapi pada akhirnya ini akan menjadi C besar aja. Sebuah C konstanta. Apapun bentuk mau dikali, mau dikurang itu. Tetap menjadi ya udah dapat. Berarti ini akar 3. Akar 3 kita cari C-nya ya. Masukkanlah nilai apa? Nilai X dan Y-nya. Nilai X dan Y-nya berapa? Y-nya 6, X-nya 0. Berarti dimasukkanlah ke sini. X-nya 6 berarti 6 pangkat 3 gitu ya. Sama dengan nanti sepertiga 3 kali 0 ini 0 ini 0 berarti tambah C aja di sini menjadi C aja nih. Akar 3 dari C. Kalau ini sudah Y, ini Bu Dina kayaknya keliru ini. Kalau di sini sudah akar 3, ini gimana sih? Ini kan Y pangkat 3-nya ini ya. Ini seharusnya sudah menjadi Y saja. Y sama dengan akar 3 gitu. Nggak boleh disambung begitu. Karena ini beda pengertian. 3x pangkat 3 tambah C. Kan begini, kalau sudah jadi Y kan akar 3-nya. Nggak mungkin masih Y pangkat 3 di sini terus ini sudah diakarkan begini kan. Ya betul? Ini Bu ngomong sendiri nih. Iya, Bu. Ya. Berarti harus Y di sini tuh. Akar 3 di sini. Nah, berarti kalau ini 6, berarti ya ini diganti menjadi 6. Ini 0, 0, 0, tinggal C. Berarti ini C akar 3. Ya. Berarti arkus sepertiga dapat 216. Berarti ini dipangkatkan 3 gitu ya. Arkus sepertiga berarti ini pangkat 3 boleh. C pangkat sepertiga. Pangkat 3. Jadi 6 pangkat 3 C gitu ya. C sama dengan 216. Oke, terus dimasukkanlah ke ini. Atau ke sini boleh. Yang sudah bentuknya Y. Y sama dengan 3 tambah 2 tambah 3 tambah C-nya 2. Ya ini masih matematik sih. Ini ada nggak soalnya yang tidak matematik? Yang ada fisika-fisikanya ada nggak di sini dibuat? Kalau di buku tuh banyak contohnya. Ini, nih contohnya nih. Ini fisika ya, posisi. Percepatan AT, kecepatan VT, posisi ST. Oh itu lambang-lambang, simbol-simbol ya.
Masih ingat percepatan, paling atas tuh percepatan tuh. Paling atas tuh jarak. Kemudian kecepatan, turunan pertama dari jarak kan? Kemudian percepatan, turunan kedua dari jarak atau turunan pertama dari kecepatan, ya kan? Ini tuh Iya, Bu. bentuk apanya tuh, bentuk urutannya itu Ibu suka waktu SMA atau SMP lah, fisika ya. Ibu suka bikin coret-coretnya tuh begini. T, 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 A, T, kan. Nah, Assalamualaikum Bu, mau nanya Bu. Iya. Boleh, silakan. Sebenarnya mau bilang Bu, jadwal kalkulus kita sampai 8.40. Udah habis ini? Udah lewat banget Bu. Oh, udah lewat banget. Astagfirullah. Maaf ya Bu. Iya, tidak apa-apa. Ibu kalau sudah kadang-kadang begitu mesti diingatkan oleh mahasiswa. Ada kuliah lagi habis ini tapi? Ada Bu. Oke. Berarti kita untuk apa? Untuk apa ini? Differential equation ya, persamaan diferensial. Nah, masih ketinggalan satu lagi untuk poligon luas ya. Poligon luas itu anggap saja ini adalah gabungan dari yang Ibu tinggal sebentar kemarin tuh. Kemarin ada kan kita 20 menit udah beres masa presentasi Ibu lagi skripsi ini tuh. Nah, anggap dia akumulasikan dengan ini supaya Ibu nggak ada hutangnya nanti di kalian nanti cari pula Ibu nanti. Nggak jadi Ibu masuk surga. Apa namanya? Silakan mahasiswa nanti Ibu share latihan di bagian yang tinggal itu kemarin itu mungkin satu aja dulu kita kejarkan. Nanti yang satu lagi ditambahin lagi latihannya ke e-learning. Besok hari Selasa mahasiswa lanjutkan presentasi dengan orang-orangnya itu. Nanti Ibu review di hari Kamis dengan aturan, maksudnya itu dengan ngasih soal, penguatan materi lagi yang sebelum-sebelumnya yang sudah mahasiswa presentasikan. Jadi di Selasa mahasiswa presentasi, di Kamis Ibu review. Selasa mahasiswa presentasi, di Kamis Ibu review. Ibu menyimak video mahasiswa presentasi itu cuma bacain tuh, jangan begitu. Supaya mahasiswa temennya ngerti, ditelaah juga sedikit-sedikit. Misalnya diberi penguatan di bagian ini, misalnya gitu. Walaupun nanti akan dikuatkan lagi, tapi jangan seolah-olah itu hanya membacakan PPT gitu ya. Ada juga penguatan dari mahasiswa yang presentasi. Mungkin itu, maaf sekali ini Ibu udah kelewat jauh, ini 9.23, dia sampai 8.50. Ibu akhiri aja ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.